Mama saya tanya, kamu cita-cita jadi apa? Saya bilang saya kepengen keliling dunia mah. Supaya itu ya saya harus jadi pramugari. Oh kalau gitu kata mama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kamu harus cari Tuhan dulu, nanti pasti cita-citamu keliling dunia akan dipenuhi. Jadi ibu saya tuh memotivasinya dengan firman Tuhan. Ibu orangnya nggak terlalu banyak ngomong. Misalnya gini, Mam saya kepengen dia punya sepatu baru. Pergi di ujung, berdoa, minta Tuhan Yesus saya minta sepatu baru. Lah kan papa yang kasih uangnya, iya tapi papa yang dikasih berkat sama Tuhan. Jadi selalu dialihkannya itu cari Tuhan dulu gitu. Nah akhirnya kita terbiasa sampai oma-oma begini. Kami ajar anak-anak kita itu sampai cucu-cucu adik-adik saya itu apa-apa tuh berlutut minta sama Tuhan. Kesaksian peran mama atau ibu di balik sukses artis dan penyanyi senior Grace Simon. Mari kita simak kesaksian beliau yang sangat menarik, di mana pada akhirnya menjadi seorang yang melibatkan diri dalam pelayanan dan siap serta berani bayar harga. Mama saya tanya, kamu cita-cita jadi apa? Saya bilang saya kepengen keliling dunia mah. Supaya itu ya saya harus jadi pramugari. Oh kalau gitu kata mama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya masih kecil mana ngerti kayak gitu. Artinya kamu harus cari Tuhan dulu, nanti pasti cita-citamu keliling dunia akan dipenuhi. Gitu caranya. Akhirnya saya mau nyanyi di gereja. Jadi ibu saya tuh memotivasinya dengan firman Tuhan. Ibu orangnya nggak terlalu banyak ngomong. Misalnya gini, Mam saya kepengen dia punya sepatu baru. Pergi di ujung, berdoa, minta Tuhan Yesus saya minta sepatu baru. Lah kan papa yang kasih uangnya, iya tapi papa yang dikasih berkat sama Tuhan. Jadi selalu dialihkannya itu cari Tuhan dulu gitu. Nah akhirnya kita terbiasa sampai oma-oma begini, kami ajar anak-anak kita itu sampai cucu-cucu adik-adik saya itu apa-apa tuh berlutut minta sama Tuhan. Begitu. Dan itu rahasia yang di keluarga kami itu yang sangat kami pegang teguh gitu. Beliau luar biasa. Beliaulah yang mengajar saya ketika saya mulai berkarir ya, mulai nyanyi, mulai rekaman. Kan di studio rekaman biasanya kan seorang produser maunya artis tuh jangan nyanyi lagu pop aja. Kalau bisa harus ada lagu daerah, harus ada lagu ini itu. Tapi ibu saya selalu bilang gini, jangan serakah. Kalau kamu sudah dipercaya untuk nyanyi lagu pop aja, ya misalnya yang lain lagu keroncong oke. Tapi macam lagu dangdut, macam lagu daerah gini gitu, itu ada porsinya sendiri. Jangan kamu serakah semuanya mau dimakan sendiri. Akhirnya saya memang di rekaman saya tidak begitu banyak melahirkan rekaman-rekaman saya. Tetapi puji Tuhan hampir semua yang direkam itu jadi hits. Yang pertama lagu Bing, masih ingat? Siang itu surya, itu hits lagu itu. Kemudian yang kedua sama Arianto, lagu Seandainya Kau Tahu. Kemudian lagu-lagu Titik Puspa, Selamat Malam dan lain-lainnya itu semua jadi hits. Jadi walaupun rekamannya tidak seberapa banyak kasetnya, karena saya selalu ingat mama saya bilang, jangan serakah. Jangan bagiannya orang tuh kamu ambil. Ayah saya dulu kan di pabrik gula kan. Jadi kita tuh setiap tahun ada pesta penggilingan tebu namanya ya. Jadi di acara itu papa tahu, mama tahu suara saya bagus. Jadi saya selalu ikut nyanyi di acara itu. Tapi saya juga baru tahu
dulu waktu saya kecil umur 9 tahun, saya paling tua ya. Papa saya tuh pengen saya tuh laki-laki kan. Jadi setiap kali dia berburu, dia sering berburu babi hutan, itu saya diajak. Naik pohon, terus dititipin di rumahnya lurah, makannya cuman ikan kecil-kecil begini, ikan kecil-kecil, terus dipakein pete, sambel. Terus saya udah tahu kalau ke hutan tuh beloknya sana sini dan saya nggak takut sama serangga-serangga hewan-hewan gitu ya, saya nggak takut. Jadi setelah saya dewasa, begitu saya mulai melayani, masuk keluar hutan kampung saya itu nggak ada masalah. Saya tidur di rumahnya Pak Lurah, saya tidur di rumahnya jemaat di desa, nggak pakai spray. Ayah saya udah mendidik saya dari kecil seperti itu, jadi ada maksud Tuhan supaya saya itu memang menjalankan misi saya masuk-masuk di daerah. Setelah saya remaja, ibu saya tahu bahwa keinginan saya tidak bisa dibendung, pengen nyanyi ya. Nah, tante saya di Jakarta itu dia udah penyanyi. Waktu itu namanya Wisma Nusantara. Jadi ibu saya tahu, saya lulus SMA itu, ini pasti dia udah kepengen nyanyi. Tapi ayah saya diam-diam mau mendaftarkan saya supaya saya masuk Angkatan Darat. Coba bayangin. Jadi saya udah didaftarin untuk ke Bandung, masuk Kowat. Terus saya bilang sama mama, Ma, saya mau ikut tante dong ke Jakarta, pengen berlibur. Oke, jadi saya berangkat mau berlibur. Saya pakai ransel kecil, tapi pakaian saya satu koper udah saya taruh di satpam. Supaya saya nggak jadi masuk, ikut papa punya mau, masuk di Kowat. Tapi ya saya nyesel juga kalau enggak saya sekarang udah jenderal kali. Jadi setelah di Jakarta, terus tante saya bawa saya untuk nyanyi dan diketemukan dengan Bruri. Di situ Bruri menjadi guru untuk saya nyanyi bahwa jangan pernah niru penyanyi lain. Zaman dulu kan lagi musim-musimnya Shirley Bassey, Diana Ross ya kan. Tapi Bruri bilang jadi diri kamu sendiri. Jadi dia banyak membimbing saya. Terus dandan juga nggak boleh neko-neko. Zaman dulu kan waduh, pakai ini, pakai itu, sama dia pakai bulu mata rangkap-rangkap dicabut sama dia. Gak usah begini, biasa aja. Dan dia juga yang berjasa waktu saya menjadi pemenang penyanyi pop DKI 1975. Jadi Bruri yang daftarin, padahal saya nggak mau ikut. Dia yang daftarin, dia yang bayarin, akhirnya saya menang, kemudian bisa masuk ke nasional tahun 76. Sebelum nyanyi itu, saya udah masuk di film duluan. Nah, film saya yang pertama dulu adalah film Mereka Kembali, film perjuangan yang sampai hari ini masih bisa dilihat di YouTube ya. Itu tidak mudah. Nah, Mereka Kembali, terus ada ya, di nomor 3 ya. In Jakarta. Ya, lagu film Cincin Berdarah. Itu kan saya belum ngerti ya. Itu film-film horor. Terus saya bilang sama mama saya, Ma, gimana ya ini filmnya? Dan waktu itu kan kita masih perlu banyak dana ya, karena adik-adik masih harus sekolah. Papa udah mempensiunkan diri ya, karena tidak mau ikut-ikutan korupsi. Ya. Jadi dia mempensiunkan diri. Terus saya bilang, ini filmnya horor, tapi tidak usah takut non, Tuhan Yesus ada di mana-mana. Jadi bayangin di film itu, saya itu harus ditandu di dalam kerangkeng yang untuk bawa jenazah tuh. 1 harian, 3 harian tuh kita syutingnya di kuburan di kota Jatibarang, Cirebon situ. Tetapi saya selalu berlutut, Tuhan Yesus, dampingi saya, jangan tinggalkan saya. Walaupun itu film horor, saya aman-aman aja tuh. Malah yang kesurupan, yang kru bagian lampu-lampu itu, dia yang kesurupan. Tante aman ya? Tante aman. Di situ terbukti bahwa
Nama Yesus adalah di atas segala-galanya. Ya. Gitu. Dan film itu box office loh. Luar biasa. Kemudian ada lagi film Go. Ratapan Anak Tiri. Film itu juga box office, Ratapan Anak Tiri. Nah, film Yatim, film Lagu Untukmu biasa aja, tetapi kemudian di film Benyamin, Koboi Ngungsi dan lain-lainnya itu syuting yang begitu sukar, tetapi karena saya selalu berdoa, di mana saya ditempatkan, jam berapapun saya mau berdoa, saya berdoa. Dan itu di film ya, begitu masuk nyanyi mulai makin sibuk. Kadang-kadang ke gereja, mah titip kolekte ya. Nah, ini dia. Terus saya sakit. Saya sakit itu keluar bentol-bentol ya di tubuh saya itu, seluruh badan kayak jagung sama kacang hijau. Sampai anak saya itu kalau mau sekolah dia mau cium saya, "Ma, aku mau cium di mana? Muka mama bentol-bentol semua," dia gitu. Di situ saya nangis, Tuhan ini apa? Di situ saya kemudian ditangkap oleh seorang hamba Tuhan, almarhum Bapak Beni Santoso dari GPDI Bogor, bersama dengan Bung Ade Manuhutu, Melki Guslow, Yonas Wisa. Di situ kami ditangkap. Kamu harus bertobat. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Betul kamu berkarir, tetapi jangan melupakan Tuhan. Disitulah saya mulai ambruk dan bilang, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Jadi itu terjadi tahun 79. Kami dari latar belakang gereja yang ortodok ya. Jadi akhirnya saya ikut di GPDI itu, keluarga saya bingung, loh kok kakak saya ikut-ikutan gereja yang tepuk-tepuk tangan nih. Udah gak beres nih. Jadi saya mulai dijauhi. Anak saya dipengaruhi. Mama, kamu kena aliran sesat. Jangan ikut-ikutan. Nah, dulu itu kalau KKR bukan kayak sekarang. Pakai online. Tanggal segini si ini mau muncul. Ada fotonya? Nggak ada kita dulu. Dan juga ada satu hamba Tuhan yang saya tidak lupakan. Ketika saya pertama bertobat itu, Bapak Yusuf Roni juga mengajak kami KKR di Jogja, di mana-mana. Beliau juga berjasa dalam perjalanan pelayanan saya. Yeah. Dan dulu kalau KKR di lapangan masih ingat dengan Pak Pendeta Besar ya, almarhum Petrus Octavianus. Kami disuruh nyanyi lagu dunia dulu. Karena lapangan kan masih kosong. Jadi kita nyanyi dulu. Biba belula, she's my baby. Wah, mereka nyanyi kan. Melki Guslow semua mulai penuh lapangan. Begitu mulai penuh, langsung dikasih khotbah. Nah, zaman dulu ada lagunya tuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Bergeletak orang-orang yang bertobat, minta didoakan. Nah, jadi dulu kita melayani Tuhan tuh, artis-artis zaman dulu kayak aku, Bung Ade, kita mana ada tuh berapa PK-nya, nggak ada sayang. Apapun yang diberikan saat itu, saya ingat pelayanan pertama tuh, udah naik kereta api, begitu saya buka amplopnya, 50.000, itu udah besar banget buat kita, ya. Dan pengalaman pertama saya melayani itu saya ingat diundang ke Kalimantan Barat, ya. Sampai di sana nggak ada yang jemput. Bayangin nih artis besar loh ini, biasa tidur di hotel, dijemput pakai Mercy.
kok begini Tuhan aku melayani engkau? Akhirnya puji Tuhan ada seorang anggota DPR, Ibu Grace mau kemana? Nggak tahu Pak. Loh, yang undang siapa? Dia telepon semua anak buahnya. Saya ingat selalu tuh. Akhirnya dijemput orang gereja. Saya pikir nyanyi di gereja kayak gini nih asik ya. Enggak loh. Bu, mari kita ke pelabuhan. Ke pelabuhan. Tahu nggak naik kapal kelotok yang klotok. Astaga. Pergi di satu kampung. Di situ saya nyanyi pelayanan. Nggak ada mikrofon. Jadi nyanyinya teriak-teriak pakai gitar. Udah, saya pikir udah nih abis ini kita makan terus tidur. Ayo Bu, naik kapal lagi. Hah, kemana lagi Pak? Pindah lagi ke kampung satunya. Dari siang sampai malam kita pergi. Tapi di situ saya diuji. Apakah benar kamu mau melayani? Nggak ada tuh zaman kita dulu pelayanan pertama. Nginep di hotel mewah. Saya pernah pelayanan dekat Sumbawa Besar. Tidur di rumah jemaat. Jemaatnya ini usahanya jualan sembako dan ikan asin. Saya ditidurin di kamar, katanya kamar kayak gudang ya. Di situ saya tidur. Saya hitung 3 kali kaki saya dilewatin sama tikus. Yesus jaga saya. Saya ingat banget. Ya. Tapi di situ saya mengenal betapa indahnya melayani Tuhan. Satu hal yang sangat unik dan menarik dari kesaksian artis penyanyi senior Grace Simon. Beliau telah dibimbing dan diarahkan oleh ibunya terkasih atau oleh mamanya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satu di antaranya, ketika Grace Simon memiliki kerinduan sehingga bisa mencapai cita-citanya mengelilingi dunia, maka nasihat yang disampaikan oleh mama beliau terkasih adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa yang engkau impikan, apa yang engkau cita-citakan akan dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan dalam berbagai kerinduan dan harapan, mama dari artis penyanyi senior Grace Simon selalu mengingatkan beliau untuk tidak lupa berdoa kepada Tuhan. Bahkan meminta sepatu pun harus berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan sebuah inspirasi dan keteladanan yang sangat menarik bagi kita. Pada saat ini, kita sebagai orang tua, baik sebagai ayah dan ibu, hendaknya menjadi contoh dan teladan iman di dalam kehidupan keluarga kita, terlebih khusus kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya melihat salah satu tokoh dalam Alkitab bernama Timotius, yang tentunya kita tahu bersama anak rohani dari Rasul Paulus. Timotius ini rindu diikut sertakan oleh Paulus dalam mendampingi pelayanannya. Oleh karena dia menjadi seorang yang dikenal baik di Listra maupun di Ikonium. Kenapa Timotius ini bisa menjadi seorang yang dikenal baik? Saya memberikan konfirmasi penegasan kepada kita. Itu bukan jadi dalam waktu singkat. Itu bukan terbentuk dalam satu hari. Tapi melalui proses yang panjang dalam konteks keluarga yang bisa menjadi inspirasi, contoh dan teladan bagi Timotius. Timotius ini adalah seorang yang dari sejak kecil telah mengenal kitab suci. Dan ternyata keimanan
kepada Tuhan dengan kegemaran untuk membaca kitab suci diturunkan dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. 2 Timotius 1 ayat 5 berkata begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi nenek Timotius adalah seorang yang beriman. Ibu atau mama Timotius adalah seorang yang beriman. Maka keimanan itu turun kepada Timotius. Artinya contoh teladan iman yang dihidupi oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike turun kepada Timotius. Oleh karena itu biarlah melalui kehidupan dari Timotius, termasuk melalui kesaksian yang disampaikan oleh artis dan penyanyi senior Grace Simon, dapat memberi inspirasi kepada kita. Karena mama beliau meneladankan pentingnya relasi hubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, melalui ibadah. Maka hal yang seperti itu juga yang beliau nasihatkan dan tekankan kepada anak-anaknya dan keturunannya. Saudara dikasihi Tuhan, Grace Simon adalah seorang artis penyanyi senior. Pada akhirnya karena menyadari kasih Tuhan yang besar dalam hidupnya, melibatkan diri dalam pelayanan walaupun banyak tantangan. Seperti yang beliau sampaikan, pernah dapat 50.000, padahal seorang artis tersohor, penyanyi tersohor, bahkan juga bermalam di rumah jemaat sampai 3 kali dalam malam itu kakinya dilangkahin tikus, bahkan harus melewati medan yang sulit. Beliau siap bayar harga oleh karena beliau telah merasakan kasih Tuhan. Dan itu tidak bisa dipisahkan dari didikan, teladan, dan nasihat dari mamanya terkasih. Jadilah kita teladan dalam iman, dalam ibadah, bahkan dalam segala hal yang baik di mata Tuhan kepada anak-anak kita atau generasi muda berikutnya.